Kan bahwa ngajar itu mungkin untuk mempersiapkan anak bekerja gitu, tapi bekerja bagaimana gitu. Tidak kepikir bahwa anak-anak bekerja sekarang bekerjanya bisa dari mana saja. Terus sekarang banyak kan berkolaborasi. Gojek kan lahir dari sebuah kolaborasi. Yang kedua berikutnya adalah yang tidak harus kita kuatkan juga tentang beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya kirimkan Pak tadi di televisi, di suatu televisi ya, tentang kekerasan di sekolah, di suatu sekolah di Blitar. Hari ini anak-anak setidaknya sudah 3 hari di untuk Kabupaten Brebes pertama ya, kemudian terus Kabupaten Tegal, dan kali ini Kota Tegal. Ada yang dari Malang. Kepada Bapak Trisari Novianto SSTP FM, mohon untuk berkenan difoto atau diambil gambarnya terlebih dahulu. Kemudian cindera mata yang kedua diberikan kepada Bapak Inggit Undiarto SPD MM, mohon berkenan untuk difoto atau diambil gambarnya terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya cindera mata yang ketiga diberikan oleh Bapak Dr. Enak Ahmadi SPD MPD kepada Bapak Dr. Suras. Mohon untuk berkenan difoto atau diambil gambarnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami mohon untuk difoto bersama. 1, 2, 3. 1, 2. Kecekrek. Satu, dua, tiga. Salam literasi. Salam literasi. Satu, dua. Bentar, dulu. Bentar ya, tunggu. Bu, gimana tanggapannya soal workshop pendidikan ini, Bu? Menurut saya workshop pendidikan ini merupakan event yang sangat bagus ya, karena temanya juga sangat bagus untuk pengembangan konsepsi terhadap kurikulum merdeka ya, Merdeka Belajar. Dan saya berharap sih kedepannya setelah workshop ini kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru terutama di Kota Tegal itu bisa lebih baik lagi, dan beriringan juga dengan kesejahteraan Bapak Ibu guru di Kota Tegal semakin baik. Bu, kalau terkait dengan kurikulum merdeka, ada kendala atau kesulitan dari pengajar sendiri yang ingin disampaikan kepada siswa apa gimana? Iya, karena mungkin saya berangkat dari sekolah swasta yang kebetulan siswanya itu mungkin tidak sebanyak di sekolah-sekolah negeri. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada program yang namanya P5 ya, seperti yang tadi disampaikan juga. Karena jumlah siswanya yang masih sedikit dan juga kemampuan siswanya yang bisa dibilang masih tergolong kurang ya, karena mungkin mereka belum terbiasa dengan kurikulum merdeka, dan Bapak Ibu guru juga termasuk saya juga masih perlu banyak belajar terkait apa itu kurikulum merdeka, bagaimana implementasinya kepada siswa. Jadi ya itu hambatan-hambatan itu akhirnya membuat kita itu kadang-kadang masih haus informasi gitu, harus belajar ini bagaimana dengan siswa yang segini, kemampuannya juga bisa dibilang masih terbatas gitu ya. Bagaimana supaya program-program yang ada di kurikulum merdeka ini tetap bisa berjalan dengan baik. Memang kalau saya pribadi membandingkan antara yang sekolah swasta dengan sekolah negeri, jelas sekali berbeda penerapan itu kurikulum merdeka. Ibu siapa? Bella. Bu Bella. Dari guru? Dari guru bahasa Inggris di SMP DWP Kota Tegal.
Jadi ini peningkatan kompetensi guru dalam konsepsi Merdeka Belajar. Jadi sesungguhnya Merdeka Belajar itu ya kita harus berpikir positif ya, tidak kemudian menolak dulu atau apa gitu, atau berprasangka negatif lebih dulu. Ini dari sisi pengembangan nanti untuk perubahan kurikulum ke depan itu bagus, hanya memang antara pusat dengan daerah di satuan pendidikan itu sangat beragam, sehingga konsep misalnya Merdeka Belajar itu semua guru, semua murid itu belum bisa diterapkan di bawah. Bahkan kurikulum mau ganti berapa kali pun kalau cara mengajarnya seperti itu saja, kan ini berbahaya. Jadi ya tidak ada progres. Kita prihatin bahwa UNESCO masih menempatkan 60 dari 61 negara. PISA kita nomor 74 dari 79 negara. Ini kan yang terus-menerus disampaikan juga oleh Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa padahal anggaran pendidikan naik. Nah, naiknya itu juga tidak tanggung-tanggung dari 608 triliun menjadi 612 triliun menjadi sekarang ini 2024 nanti malah 660 triliun. Nah, hanya kan yang dialokasikan ke Kementerian Pendidikan hanya 80 triliun. Nanti akan 81 triliun. Sehingga mestinya ini nanti juga dikaji di pusat bagaimana supaya proporsional amanah konstitusi untuk 20% pendidikan, bagaimana semaksimal mungkin untuk pendidikan. Nah, pendidikan itu kunci utama di guru. Nah, ini kalau gurunya tidak peningkatan kapasitas itu kurang, terutama di daerah-daerah, ini juga akan berbahaya. Konsep tinggal konsep, tetapi kemudian tidak diikuti dengan perkembangan yang signifikan di daerah. Inilah salah satunya kenapa ada peningkatan kompetensi guru dalam konsepsi Merdeka Belajar. Harapannya Bapak di Dapil 9 khususnya Pak Fevi? Ya, kalau dapil saya ini Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, ini bukan berarti karena didampingi oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal, tapi memang Kota Tegal sudah masuk di 5 besar, ya paling tidak 10 besar di Jawa Tengah, indeks pembangunan manusia. Tapi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes kan masih harus dorongan karena masih 5 besar di bawah. 5 besar di bawah ini ya bukan berarti tidak ada progres. Mereka sudah ada peningkatan, tetapi ternyata kalah dengan daerah lain. Sehingga daerah lain naik, ini tidak naik juga, kan akhirnya peringkatnya masih di bawah. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena indeks pembangunan manusia pertama itu pendidikan. Kemudian ternyata sumber daya alam itu nggak bisa jadi sandaran masa depan bangsa dan anak-anak cucu kita, tapi yang utama adalah SDM. Oleh karenanya dari pendidikan, dan pendidikan dari mana? Dari guru. Karena sarana prasarana kemarin terbukti di COVID-19 saja nggak dipakai. Sarana prasarana hebatnya seperti apa? Kalau kemudian gurunya nggak kreatif, gurunya tidak bisa menyesuaikan kondisi-kondisi sekarang, saya kira ya tidak begitu berat. Gitu. Sip. Ya, betul Pak Ketua. Dari Pak Mendikbudristek sendiri Pak, ingin menambahkan? Baik, di Kemdikbudristek melalui Direktur Guru Digdas, karena Digdas ini dasar pendidikan berkualitas, maka penguatan pendidikan dasar itu dilakukan dengan berbagai program, salah satunya adalah guru penggerak dan sekolah penggerak. Samping implementasi kurikulum merdeka. Nah, saat ini yang sedang bergerak Kemdikbudristek itu bagaimana penguatan guru ini lebih banyak kepada kemampuan sosial dan kepribadian, gitu. Yang sebelumnya lebih banyak ke kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional. Diyakini bahwa guru-guru yang punya etos kerja, spirit, pantang menyerah, kreatif itu akan lahir dari guru-guru yang mempunyai kemampuan sosial dan kepribadian yang kuat. Sehingga Kemdikbud mendorong bahwa guru penggerak adalah salah satu solusi untuk tadi mencapai capaian tingkat PISA
capaian daya saing internasional yang lebih kuat. Demikian. Pendidikan dan Keluarga menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud tadi komitmen dari Kemendikbud dan Komisi 10 Pembinaan Pendidikan. Artinya Kota Tegal mendapat perhatian. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kami. Mudah-mudahan kegiatan workshop semacam ini sering dilakukan sehingga ada peningkatan kompetensi guru-guru di Kota Tegal. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan Komisi 10 yang telah menjembatani kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan sehingga tadi link match program pusat dan program daerah bisa menyatu ya, karena kompetisi kita sangat utama tadi, guru bisa menjadi yang terbaik. Nah, Kota Tegal alhamdulillah sudah menjadi masuk 5 besar di tingkat provinsi. Dengan kegiatan ini makin memicu menjadi pemantik bagi kami untuk semakin meningkatkan kompetensi dari bapak ibu guru di Kota Tegal. Bisa dari kami. Terima kasih.